Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yuliani dari kelas konversi A20B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi teknologi bahan alam untuk memenuhi salah satu tugas UAS teori teknologi bahan alam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pendahuluan teknologi bahan alam. Apa itu bahan alam? Bahan alam adalah zat atau senyawa yang berasal langsung dari sumber daya alam, baik itu berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mineral tanpa adanya proses sintesis buatan. Artinya, bahan-bahan ini diambil dari alam dan bisa digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan obat-obatan, produk kecantikan, atau bahan kimia alami, baik secara langsung maupun setelah diolah secara sederhana. Untuk contohnya itu, yang pertama yaitu ada senyawa alkaloid dari tanaman. Senyawa alkaloid merupakan senyawa aktif yang biasanya memiliki efek farmakologis kuat. Contohnya itu seperti kafein yang berasal dari kopi, kemudian morfin yang berasal dari tanaman opium, dan untuk kegunaannya di bidang farmasi yaitu sebagai stimulan, pereda nyeri, dan juga sebagai antidepresan. Contoh yang kedua yaitu lilin yang berasal dari lebah dan merupakan sumber dari hewani. Lilin merupakan bahan padat alami yang diproduksi oleh lebah untuk membangun sarangnya. Contohnya itu yaitu beeswax yang digunakan dalam kosmetik. Untuk kegunaannya sendiri yaitu digunakan sebagai bahan dasar salep, pelembab, dan juga bahan untuk pelindung kulit. Kemudian yang ketiga ada contoh tanah liat. Tanah liat ini berasal dari mineral, yaitu material alami yang terbentuk dari partikel halus mineral silikat. Contohnya itu seperti kaolin atau juga bentonit. Kegunaannya itu biasanya digunakan untuk masker wajah, pelapis tablet, dan juga sebagai bahan pembersih. Yang keempat yaitu ada minyak atsiri. Untuk minyak atsiri ini berasal dari tumbuhan aromatik. Minyak atsiri merupakan cairan yang mudah menguap dan juga mengandung aroma khas tumbuhan. Contohnya itu seperti minyak kayu putih dan juga minyak lavender. Untuk kegunaannya sendiri yaitu untuk aromaterapi, bisa juga untuk antiseptik, bahkan dapat juga digunakan sebagai bahan parfum. Apa itu bahan alam? Bahan alam adalah zat atau senyawa yang berasal langsung dari sumber daya alam, baik itu berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mineral tanpa adanya proses sintesis buatan. Artinya, bahan-bahan ini diambil dari alam dan bisa digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan obat-obatan, produk kecantikan, atau bahan kimia alami, baik secara langsung maupun setelah diolah secara sederhana. Untuk contohnya itu, yang pertama yaitu ada senyawa alkaloid dari tanaman. Senyawa alkaloid merupakan senyawa aktif yang biasanya memiliki efek farmakologis kuat. Contohnya itu seperti kafein yang berasal dari kopi, kemudian morfin yang berasal dari tanaman opium, dan untuk kegunaannya di bidang farmasi yaitu sebagai stimulan, pereda nyeri, dan juga sebagai antidepresan. Contoh yang kedua yaitu lilin yang berasal dari lebah dan merupakan sumber dari hewani. Lilin merupakan bahan padat alami yang diproduksi oleh lebah untuk membangun sarangnya. Contohnya itu yaitu beeswax yang digunakan dalam kosmetik. Untuk kegunaannya sendiri yaitu digunakan sebagai bahan dasar salep, pelembab, dan juga bahan untuk pelindung kulit. Kemudian yang ketiga ada contoh tanah liat. Tanah liat ini berasal dari mineral, yaitu material alami yang terbentuk dari partikel halus mineral silikat. Contohnya itu seperti kaolin atau juga bentonit. Kegunaannya itu biasanya digunakan untuk
masker wajah, pelapis tablet, dan juga sebagai bahan pembersih. Yang keempat yaitu ada minyak atsiri. Untuk minyak atsiri ini berasal dari tumbuhan aromatik. Minyak atsiri merupakan cairan yang mudah menguap dan juga mengandung aroma khas tumbuhan. Contohnya itu seperti minyak kayu putih dan juga minyak lavender. Untuk kegunaannya sendiri yaitu untuk aromaterapi, bisa juga untuk antiseptik, bahkan dapat juga digunakan sebagai bahan parfum. Jika sebelumnya kita membahas mengenai apa itu bahan alam, maka sekarang kita akan membahas mengenai apa itu teknologi bahan alam. Teknologi bahan alam merupakan suatu pendekatan ilmiah dan teknis yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan ini mencakup proses ekstraksi, pengolahan, modifikasi, serta menganalisis terhadap senyawa atau komponen alami, sehingga dapat digunakan secara lebih efisien dan aplikatif dalam berbagai sektor kehidupan. Lalu selanjutnya mengenai apa peran bahan alam dalam berbagai aspek untuk kehidupan kita. Bahan alam memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung kehidupan manusia, yaitu peran bahan alam diantaranya dalam bidang kesehatan, bahan alam berperan dalam pengembangan pengobatan, baik itu tradisional maupun juga modern. Dalam sektor industri, senyawa alami dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam produk pembuatan kosmetik, pangan, tekstil, serta sumber energi terbarukan. Selain itu, penggunaan bahan alam ini dinilai lebih berkelanjutan dan juga ramah lingkungan, serta berpotensi untuk menggantikan bahan sintesis yang bersifat toksik maupun merusak ekosistem. Untuk materi selanjutnya mengenai penanganan pasca panen. Selanjutnya yaitu, apa itu penanganan pasca panen? Penanganan pasca panen dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan teknis dan sistematis yang dilakukan segera setelah bahan alam dipanen, dengan tujuan utama untuk mempertahankan kualitas fisik, kimia, dan juga mikrobiologis dari bahan yang telah dipanen tersebut. Proses ini mencakup berbagai tahapan penting yang dirancang untuk mencegah kerusakan, menekan kontaminasi, serta memastikan bahan tetap memenuhi standar keamanan dan mutu hingga saat digunakan dalam proses produksi lebih lanjut, baik untuk kepentingan farmasi, pangan, maupun industri lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai simplisia. Apa itu simplisia? Simplisia merupakan bahan baku alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral yang digunakan sebagai obat atau bahan obat, baik secara langsung maupun setelah melalui proses pengeringan. Istilah ini banyak digunakan dalam dunia farmasi, tradisional maupun modern untuk menggambarkan bahan mentah yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut seperti ekstraksi dan juga formulasi. Simplisia tumbuhan dapat berupa seluruh tanaman atau bagian tertentu seperti akar, daun, kulit, batang, bunga, ataupun biji. Sementara itu, simplisia hewan mencakup bagian tubuh hewan seperti empedu, tulang, atau jaringan lainnya yang memiliki efek terapeutik. Adapun untuk simplisia mineral sendiri itu berasal dari sumber anorganik seperti garam, tanah liat, ataupun juga belerang. Ciri-ciri utama dari simplisia adalah bahan tersebut tidak dicampur dengan zat lain dan tidak mengalami proses kimia, kecuali pengeringan dan juga proses pembersihan. Oleh karena itu, mutu dari simplisia itu sangat bergantung pada kualitas bahan asal, metode panen, serta penanganan pasca panennya. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai simplisia sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan produk obat tradisional yang aman, bermutu, dan juga berkhasiat. Sehingga untuk penanganan pasca panen itu merupakan hal yang sangat penting dalam mutu simplisia.
Penanganan pasca panen merupakan tahap krusial dalam menentukan mutu akhir Simplicia. Tahapan ini harus dilakukan secara higienis, sistematis, dan sesuai dengan prosedur agar bahannya itu tetap aman, efektif, dan juga sesuai dengan standar farmasi. Untuk yang pertama yaitu ada sortasi basah. Sortasi basah ini bertujuan untuk memisahkan bahan hasil panen yang tidak memenuhi kriteria mutu awal. Untuk prosedurnya itu yang pertama dilakukan sesegera mungkin setelah proses panen dan dilakukan sebelum proses pencucian. Bahan dipilah berdasarkan kriteria tidak busuk, tidak layu, tidak cacat, dan juga tidak terinfeksi oleh jamur. Untuk warnanya itu tidak warnanya itu harus normal dengan warna Simplicia yang seharusnya. Kemudian baunya itu tidak menyimpang. Sortasi basah ini merupakan bagian yang sangat penting untuk mencegah adanya kontaminasi silang, serta menjaga konsistensi kualitas produk akhir. Yang kedua yaitu ada proses pencucian. Untuk proses pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran, debu, lumpur, pasir, dan juga mikroorganisme dari yang menempel di permukaan bahan. Untuk prosedurnya itu yaitu menggunakan air bersih yang mengalir, bisa ditambah dengan antiseptik ringan seperti NaCl 0,9% atau dengan klorin 50 ppm. Kemudian diperlukan juga sikat halus untuk membersihkan bagian luar bahan yang terlihat sangat kotor. Nah, untuk durasi pencuciannya itu disesuaikan dengan jenis bahan. Untuk akar lebih kotor daripada daun, sehingga untuk akar proses pencuciannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian dalam proses pencucian ini ada hal yang harus diperhatikan, karena pada proses pencucian jangan mencuci terlalu lama karena dapat menyebabkan lisis sel atau larutnya senyawa aktif di dalam air. Kemudian untuk bahan Simplicia daun disarankan dicuci cepat dan harus dikeringkan sesegera mungkin. Selanjutnya ada proses perajangan atau pemotongan, yaitu proses untuk mempercepat dan mempermudah proses pengeringan dengan memperluas luas permukaan bahan. Untuk langkah-langkahnya yaitu menggunakan pisau stainless steel yang bersih atau alat pemotong lainnya. Kemudian potong Simplicia dengan ukuran yang seragam agar proses pengeringannya itu merata. Kemudian untuk contoh ukurannya yaitu untuk daun sendiri biasanya 2-5 cm. Untuk rimpang 0,3 sampai dengan 1 cm. Dengan catatan irisannya itu harus sangat tipis. Kemudian akar itu dipotongnya 5 cm dengan potongan pendek. Selanjutnya ada proses pengeringan atau drying. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air bahan Simplicia ke tingkat yang lebih aman. Biasanya menurut beberapa jurnal dan berdasarkan Farmakoterapi Herbal Indonesia Jilid 2, tingkat keamanan dari Simplicia itu yang bagus yaitu kurang dari 10%. Hal ini untuk mencegah pertumbuhan jamur, bakteri, dan juga degradasi dari senyawa aktif. Untuk metode pengeringannya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada pengeringan secara alami. Pengeringan secara alami itu dilakukan di bawah sinar matahari langsung pada suhu 30-35 derajat Celcius. Hal ini harus dilakukan di tempat bersih dan juga bebas debu. Dan memakan waktu yang cukup lama yaitu
sekitar 3-7 hari tergantung dari cuaca dan juga bahan yang kita gunakan. Kemudian ada proses pengeringan lain yaitu menggunakan oven yang dimana suhunya itu di 40-50 derajat Celcius. Tidak boleh lebih dari suhu tersebut karena dikhawatirkan ada senyawa-senyawa yang rusak akibat dari tidak tahannya dengan suhu tinggi. Kemudian untuk pengeringan modern yaitu bisa dengan cara freeze dry ataupun vakum. Kemudian untuk ciri Simplicia udah kering itu seperti apa? Yaitu tidak mudah lembab saat disentuh, tidak mudah hancur, dan juga beratnya konstan setelah ditimbang ulang secara 3 kali. Kemudian mengenai sortasi kering. Sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan bahan yang terbakar, tidak kering sempurna, berjamur, atau tercampur dengan benda asing. Untuk prosedurnya itu yaitu pemeriksaan secara visual dan juga manual. Kemudian membuang bagian yang tidak diperlukan, seperti bagiannya itu terlalu kecil dan sehingga menjadi serbuk, atau juga tampak dari master box-nya itu. Mohon maaf, izin melanjutkan. Bagiannya itu terlalu kecil sehingga menjadi serbuk atau terlihat dari Simplicianya itu tampak rusak sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan standar mutu Simplicia. Kemudian selanjutnya ada proses pengemasan. Untuk proses pengemasan sendiri bertujuan untuk melindungi Simplicia dari kontaminasi ulang, kelembapan, dan juga oksidasi akibat dari paparan cahaya matahari. Untuk bahan kemas yang direkomendasikan yaitu plastik laminasi, aluminium foil, botol kaca berwarna gelap, dan juga kemasan vakum. Dengan syarat bersih dan juga kering, tertutup rapat, mencantumkan label yang berisi nama, tanggal panen, jenis bahan, dan juga berat. Kemudian untuk proses penyimpanannya sendiri bertujuan untuk menjaga mutu Simplicia selama masa simpan. Untuk syarat penyimpanannya yaitu harus di tempat kering, bersih, sejuk, suhunya kurang dari 30 derajat Celcius, dan kelembabannya itu kurang dari 70%, dan terhindar dari sinar matahari langsung dan juga serangga. Setelah itu disimpan di dalam rak tertutup dan tidak langsung mengenai dengan lantai. Materi selanjutnya yaitu mengenai standarisasi Simplicia. Standarisasi Simplicia adalah proses penetapan parameter mutu terhadap bahan alam atau Simplicia untuk memastikan bahwa bahan tersebut memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan juga kemanjuran, baik untuk penggunaan tradisional maupun sebagai bahan obat. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa setiap batch Simplicia memiliki mutu yang konsisten, bebas dari kontaminan, dan juga mengandung zat aktif dalam jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya mengenai parameter dan identitas mutu. Tujuannya dilakukan parameter identitas dan mutu yaitu untuk memastikan bahwa Simplicia yang digunakan adalah bahan yang benar, bermutu baik, dan masih mengandung senyawa aktif sesuai dengan spesifikasi. Yang pertama yaitu ada organoleptik. Uji organoleptik yaitu uji yang dilakukan pada pengamatan terhadap warna, bau, rasa, dan juga tekstur. Untuk metodenya
menggunakan uji indera oleh tenaga ahli terlatih. Kemudian untuk contohnya itu seperti daun sambiloto memiliki rasa yang sangat khas, kuning berwarna orange dan juga beraroma tajam. Kemudian untuk parameter identitas dan mutu pada uji makroskopik dan mikroskopik yaitu untuk makroskopik yaitu pengamatan visual terhadap bentuk, ukuran, warna, permukaan, dan juga karakteristik luar. Untuk mikroskopik yaitu pengamatan sel atau jaringan tanaman dengan mikroskop untuk mendeteksi elemen diagnostik khas dari sampel tersebut. Kemudian untuk contohnya yaitu adanya trikom, stomata, tipe tertentu, dan juga kristal koaksalam. Parameter yang ketiga yaitu uji kadar air. Kadar air yang tinggi memicu untuk tumbuhnya jumlah jamur dan juga terjadinya reaksi kimia. Hal ini karena suhu dan keadaannya itu sangat lembab sehingga mudah ditumbuhi jamur, bakteri, dan juga mudah terdegradasi sehingga terjadinya reaksi kimia. Untuk batas kadar air umumnya itu kurang dari 10% sesuai dengan Farmakoherbal Indonesia Jilid 2. Kemudian untuk alatnya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, bisa menggunakan oven yaitu dengan metode gravimetri atau moisture content. Kemudian yang keempat yaitu kadar abu total dan juga abu tidak larut di dalam asam. Untuk kadar abu total yaitu sisaan organik setelah simplisia dibakar. Sedangkan abu tak larut dalam asam yaitu menunjukkan kontaminasi seperti pasir dan juga tanah. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk mengetahui kemurnian dan juga kebersihan fisik dari bahan yang akan digunakan. Selanjutnya mengenai parameter identitas dan mutu. Yang kelima yaitu ada kadar ekstrak larut air dan etanol yang menunjukkan seberapa banyak senyawa yang dapat diekstraksi dengan pelarut tertentu. Kadar dari ekstraksinya itu yaitu indikator konsentrasi senyawa aktif dan dihitung dalam jumlah persen. Kemudian untuk penetapan kadar senyawa aktif yaitu pengujian spesifik terhadap senyawa utama atau penanda atau biasa disebut dengan marker compound. Untuk metodenya itu bisa menggunakan KLT, spektrofotometri UV vis, HPLC, dan juga GCMC. Contohnya itu seperti pada kurkumin yang ada pada kunyit dan juga andrograpolit dan bunga sambil dan daun sambiloto. Selanjutnya mengenai parameter identitas dan mutu. Yang kelima yaitu ada kadar ekstrak larut air dan etanol yang menunjukkan seberapa banyak senyawa yang dapat diekstraksi dengan pelarut tertentu. Kadar dari ekstraksinya itu yaitu indikator konsentrasi senyawa aktif. Untuk batas maksimal dan dihitung dalam itu jumlah diatur persen. oleh Badan Kemudian POM dan untuk juga penetapan WHO, kadar senyawa aktif yang yaitu pengujian spesifik terhadap hasil senyawa cemaran utama mikroba yang diujinya harus atau sesuai penanda dengan batas atau yang biasa sudah disebut dengan ditetapkan. marker compound. Kemudian untuk alatnya metodenya itu bisa menggunakan dapat KLT, menggunakan metode blood count, spektrofotometri UV uji vis, MPN, HPLC, dan juga CPR untuk GCMC. mendeteksi lebih Contohnya itu spesifik lagi seperti bakteri apa atau mikroba apa yang terdapat di dalam pada kurkumin sampel. yang ada pada kunyit Kemudian dan juga itu ada cemaran logam andrograpolit berat dan bunga yang sambil mana yang dan daun diperiksanya sambiloto. itu sampelnya terkandung bahan Selanjutnya kimia mengenai seperti parameter timbal, identitas dan kadmium, mutu. arsen ataupun Yang kelima merkuri. yaitu ada kadar ekstrak larut air dan etanol Sehingga yang apabila tidak menunjukkan ditemukan seberapa banyak maka senyawa yang bahan dapat simplisia yang akan diekstraksi dengan digunakan oleh pelarut kita itu tertentu. Kadar dari sifatnya ekstraksinya bagus. itu yaitu Kemudian indikator bersifat konsentrasi toksik senyawa aktif. maupun
dan dihitung dalam jumlah dapat persen. digunakan Kemudian untuk atomic penetapan kadar absorption senyawa aktif, spektrofotometri yaitu atau juga pengujian spesifik terhadap ICP-MS. senyawa utama. Selanjutnya mengenai parameter keamanan identitas dan yang mutu. selanjutnya yaitu Yang kelima residu yaitu ada pestisida. kadar ekstrak larut air dan etanol yang menunjukkan seberapa banyak senyawa yang pestisida ini dapat harus diekstraksi diperiksa dengan karena pelarut tertentu. terutama Kadar untuk dari simplifikasi budidaya ekstraksinya yaitu yaitu intensif karena indikator sebagian besar konsentrasi senyawa itu aktif dan dan di kita itu dihitung masih dalam menggunakan jumlah persen. pestisida sehingga Kemudian harus untuk penetapan diuji kadar senyawa aktif residu yaitu dari pengujian pestisida spesifik yang terhadap senyawa utama menempel di atau bagian penanda atau biasa disebut dengan marker bahan yang akan compound. dijadikan simplisia. Untuk Kemudian metodenya itu uji bisa residu menggunakan dilakukan KLT, menggunakan GCMS yaitu spektrofotometri gas UV vis, kromatografi mass HPLC, dan juga spektrofotometri. GCMC. Kemudian pestisida seperti Contohnya DDT, itu seperti malation harus pada tidak kurkumin yang terdeteksi ada pada atau kunyit dan juga berada di bawah ambang batas. andrograpolit dan Yang terakhir itu ada uji bunga sambil aflatoksin dan daun sambil. yang mana racun dari jamur Aspergillus flavus Selanjutnya mengenai parameter bersifatnya itu identitas dan karsinogenik. mutu. Jenisnya itu Yang ada kelima yaitu ada aflatoksin kadar B1, ekstrak larut air B2, dan G1 etanol dan juga yang G2. menunjukkan Untuk seberapa metodenya banyak itu ada senyawa yang ELISA dan juga dapat HPLC. diekstraksi dengan pelarut tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai ekstraksi. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa aktif atau zat berkhasiat dari simplisia menggunakan pelarut tertentu yang sesuai dengan tujuan memperoleh ekstrak yang mengandung zat aktif dalam bentuk yang lebih mudah digunakan atau diformulasikan. Menurut WHO, ekstraksi merupakan proses penting dalam pembuatan sediaan herbal yang menentukan kualitas, potensi, dan juga keamanan produk akhir. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi. Yang pertama itu ada jenis pelarut. Pada prinsipnya, pada saat penarikan senyawa aktif dari simplisia itu memiliki prinsip like dissolve like, sehingga pada saat mengekstraksi menggunakan air dan menggunakan etanol akan beda. Lebih banyak menggunakan etanol hasil residu yang dihasilkannya karena contoh dari suatu senyawa itu terkandung lebih banyak senyawa yang nonpolar sehingga lebih banyak ketika diekstraksi menggunakan etanol karena prinsip yang tadi yaitu like dissolve like. Kemudian ukuran partikel simplisia. Kenapa mempengaruhi? Karena semakin kecil si partikel simplisia maka permukaan kontaknya itu lebih luas sehingga antara simplisia dengan pelarutnya itu akan mempermudah proses penarikan senyawa yang ada di dalam simplisia. Karena kontak permukaannya itu lebih luas. Kemudian ada suhu dan juga waktu retensi. Suhu tinggi itu dapat mempercepat proses, tapi bisa merusak senyawa sensitif tergantung dari zat aktif atau senyawa apa yang akan kita ambil dari simplisia tersebut. Kemudian ada rasio pelarut terhadap bahan, yaitu harus cukup untuk mengekstrak zat aktif secara maksimal. Kemudian ada pH pelarut yang mana beberapa senyawa aktif stabil di pH pelarut. Dan aktif dan stabil di pH tertentu. Selanjutnya mengenai metode ekstraksi. Untuk metode ekstraksi ini ada dua, yaitu ekstraksi dingin dan ekstraksi panas. Untuk yang pertama yaitu ada ekstraksi dingin. Untuk ekstraksi dingin itu metodenya itu ada macerasi yang mana prosesnya itu perendaman simplisia di dalam pelarut pada suhu ruang selama waktu tertentu dan biasanya untuk macerasi ini sesekali diaduk dan dengan catatan di jam yang sama. Kemudian ada perkolasi yang mana untuk perkolasi ini merupakan
Metode ekstraksi yang pelarutnya itu dialirkan secara perlahan melalui simplisia kering yang dipadatkan. Kemudian ada digesti, yaitu maserasi hangat, maserasi dengan bantuan suhu hangat di bawah titik didih pelarut. Kemudian ada infus pada suhu kurang dari 60 derajat Celcius, yaitu penyeduhan simplisia dalam air panas sebentar lalu disaring. Kemudian selanjutnya itu ada ekstraksi panas yang mana ada metode reflux. Untuk metode reflux ini pemanasan simplisia di dalam pelarut dengan kondenser agar tidak kehilangan pelarut. Kemudian untuk metode Soclet yaitu ekstraksi berulang dengan pelarut panas yang disirkulasikan secara otomatis. Kemudian ada dekokta atau rebusan, yaitu perebusan simplisia dalam air pada suhu 90-100 derajat Celcius dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada destilasi uap atau air suling, yaitu penguapan senyawa volatil dari bahan lalu dikondensasi, misalnya untuk minyak atsiri. Kemudian untuk ekstraksi modern yaitu menggunakan microwave atau ultrasound, yaitu ekstraksi dipercepat dengan gelombang mikro atau suara kategori. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.